Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman, NIM 170102050678. Saya berasal dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari, Banjarmasin. Saya melaksanakan PPL 2 di SMP Negeri 1 Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Sebelumnya perlu diketahui bahwa SMP Negeri 1 Tapin Tengah, Kabupaten Tapin pada semester ini mengambil kebijakan work from home, sehingga tidak ada kegiatan pembelajaran maupun pengadministrasian di dalam lingkungan sekolah. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan saya selama 4 minggu terakhir. Selamat menyaksikan. Pian sebagai kepala sekolah dan itu Pian apa ngarannya seperti apa gaya kepemimpinan Pian gitu Pak? Kalau dari menurut Pian seorang ya kadang-kadang demokrasi gitu. Nah kadang-kadang bisa secara langsung kalau ada yang memang hak prerogatif kami langsung aja kami putuskan. Nah tanpa melalui musyawarah gitu. Nah seperti pembagian wali kelas. Nah pembagian wali kelas itu bisa langsung kami tunjuk. Nah, itu kan namanya kan demokrasi kan, itu memang hak prerogatif kepala sekolah. Nah kecuali apa penyusun panitia ulangan, nah itu bisa kan siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi bendahara, siapa yang sekretaris, itu memang harus demokrasi itu. Nah kalau yang wakil kepala sekolah, wali kelas, kepala perpustakaan, laboratorium itu kan ditentukan sendiri ya anak-anak. Tapi disampaikan dalam forum rapat. Nah, tapi kadang melalui musyawarah. Penentuannya ya. Apa hak prerogatif ya. Dalam pengevaluasian pegawai dalam hal ini kan PTK, seperti apa yang dilakukan dalam mengevaluasi PTK dalam kinerja? Itu dinilai pakai skap itu setiap akhir tahun. Nah itu dinilai kinerjanya. Sasaran kerja pegawai
itu dilihat itu ada akhir tahun itu biasanya. Yang pertama ini buatlah kontrak SKP, kemudian laksanakan ini. Nah kalau dia bisa melaksanakan, baru akhir tahun dipenuhi, gitu ya. Kadang-kadang ada yang tidak terpenuhi, kadang ada yang tidak bisa dilaksanakannya. Misalnya poin-poin apa yang tidak bisa dilaksanakan itu ada. Nah itu tidak bisa akhir tahun dinilai. Nah misalnya membuat karya tulis, mungkin selama ini guru-guru banyak yang terkendala itu. Nah gitu. Ya kan bisa SKP ini tinggal SKP-nya. Berapa nilainya tadi, kurangi itu. Ada penilaian perhitungannya itu. Ada rumusannya. Ya, ada rumusannya. Itu aja cari mana nilai kinerja itu. Jadi dari SKP tadi itu untuk apa? Untuk kita mengevaluasi ke Iya, depannya, Pak? iya. Di sekolah sendiri BK ini pengadministrasiannya seperti apa, Pak? Jadi bimbingan konseling ini administrasinya mengacu pada POP BK, yaitu arti POP BK itu panduan operasional pelaksanaan bimbingan konseling. Jadi ada di sana ada yang namanya program umum, ada termuat di sana program tahunan, ada program semester, program bulanan, ada program harian. Terus kan biasanya di sekolahan nih selain adanya siswa yang berprestasi juga kadang ada yang ibaratnya tuh ada sedikit permasalahan ya Pak? Iya, benar. Nah jadi misalkan ada siswa atau peserta didik yang sedang bermasalah itu bagaimana penanganannya dari BK sendiri? Kalau secara mekanisme penanganan siswa yang bermasalah, ada yang namanya masalah atau kasus ringan. Itu ditangani biasanya oleh semua guru. Ada kasus atau masalah yang sifatnya sedang, itu ditangani oleh guru BK untuk dibantu dengan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah tersebut. Ketiga itu masalah atau kasus yang sifatnya berat. Nah ini biasanya kami alih tangan kasus. Misalnya dia itu pemakai narkoba atau hubungannya dengan ada tindakan kriminal, maka kami alih tangan kasus biasanya ke pihak yang lebih kompeten. Bagaimana pendekatan dari BK sendiri kepada siswa tersebut? Kalau ada siswa yang bermasalah, biasanya kami panggil dia ke ruang BK, lalu diadakan konseling individu. Jadi kadang kalau konseling individu tidak cukup, yang pertama kami lakukan lagi pada konseling yang selanjutnya. Kalau diperlukan data tambahan, kami biasanya mengadakan home visit atau kunjungan rumah kepada siswa tersebut untuk menggali lebih dalam, untuk data itu lebih rinci apa masalah yang sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Jadi kami lakukan visit kepada orang tuanya di rumah. Biasanya kan ada rapat komite nih di sekolahan tuh. Iya. Nah jadi apakah ada kendala biasanya dalam pelaksanaan rapat komite tersebut? Kalau kendala yang cukup berat sih tidak ada, cuma sedikit kendala itu kadang orang tua itu tidak berhadir 100%, ada yang tidak hadir, sehingga apa yang ingin kami sampaikan untuk secara menyeluruh kepada orang tua siswa di rumah, karena orang tuanya tidak hadir itu lalu tidak tersampaikan. Apalagi kalau dulu kan masih ujian nasional, nah itu kan kami mengharapkan kontrol penuh orang tua di rumah terhadap anaknya untuk belajar agar mengurangi hal-hal kegiatan di luar belajar selama akan menghadapi UNBK. Apakah di sekolah ini memiliki media komunikasi dalam humas, contohnya seperti media sosial untuk penyampai informasi kepada siswa atau hal-hal yang berkenan untuk saat ini kan seperti virus corona, bahayanya itu kami sampaikan di Facebook kepada siswa. Lalu kami juga mempunyai tiap wali kelas itu punya grup WA dengan siswa. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.